kuliah yang saya ambil yaitu kimia klinik 1 atau kimia darah rutin, kimia klinik 2 atau kimia darah khusus, imunologi 1, imunologi 2, dan biologi sel. Yang akan saya videokan nanti untuk pengajaran saya itu di bidang kimia darah 1. Kemudian unsur-unsur pengajaran pada kimia klinik atau kimia darah 1 ini yaitu metode yang akan kami berikan, yaitu metode secara metode kuliah, yaitu delivery, interaction, dan asesmen. Deskripsi mata kuliah kimia darah ini diajarkan pada semester 4, beban SKS 3 SKS, yaitu 1 teori dan 2 praktikum. Teori 1 SKS yaitu 50 menit dan praktikum 1 SKS-nya 170 menit. Capaian pembelajaran dari kimia darah ini itu harus menguasai, mahasiswa harus menguasai tentang teori, baik dari metabolismenya, pemeriksaan dan sebagainya, dari tahap pra-analitik sampai pasca analitik. Kemudian keterkaitan dengan pengambilan darah atau sampel itu harus bisa mahasiswa melakukan pengambilan, kemudian memproses dan memeriksa sampel tersebut. Materi pengajaran di bidang kimia darah ini, pelajaran ke-7 ini, itu materinya mengetahui jenis nitrogen, kemudian mengetahui keseimbangan nitrogen, mengidentifikasi jenis NPN, apa saja NPN itu, kemudian memahami metabolisme dari kreatinin khususnya, karena NPN ini termasuk dalam kreatinin ini termasuk dalam pemeriksaan NPN. Itu saja yang dapat saya sampaikan itu sebelum nanti saya akan memberikan video presentasi pengajaran saya. Selamat menyaksikan video yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, hari ini kita sehat walafiat hadir kembali di ruang kelas kita. Oke, untuk materi kita kemarin ya, sudah beberapa materi yang kita kajikan untuk NPN ya. NPN itu apa? Ada yang tahu? Ada beberapa macam NPN itu. Dalam NPN ini ada beberapa senyawa yang termasuk kreatinin, lalu ureum, dan ada asam amino. Lalu ada yang lain tambahkan? Mungkin ada tambahan lain. Amonia itu masuk ya. Jadi ada ureum, kreatinin, asam ya. Ini ya. Kenapa saya jelaskan di sini ya? Untuk kemarin materi kita ureum ya. Pada hari ini akan kita bahas tentang kreatinin. Kreatinin merupakan apa? Zat yang terdapat di dalam motor ya, kreatin yang akan berubah menjadi kreatinin. Dan kreatinin harus dibuang kalau ada kelebihan. Ya, oke. Nanti dibahas tentang kreatinin itu ya. Kita lanjut. Kali ini materi kita tentang kreatinin, termasuk juga dalam NPN. Oke. Ini di mana sintesannya diproduksi maksudnya, ya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa semua NPN ini ya, itu ada prosesnya, anabolisme dengan katabolisme. Ya. Anabolisme apa? Merupakan apa? Anabolisme pembentukan, ya, pembentukan. Jadi pembentukan dari kreatinin ini, ya. Biasanya. Kemudian katabolisme merupakan pemuraian kreatinin ini, mana dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Biasanya ini kata tadi terjadi pada kalau kreatinin ini banyak pada otot-otot. Ya. Kenapa? Di situ ada kreatin di situ. Ya. Kreatin ini akan berubah menjadi kreatinin kalau ada kelebihannya. Maka itu kreatinnya harus dibuang.
ya, kreatinin harus dibuang. Oke, kita lihat kreatinin ini disintesa oleh hati, ya. Terdapat hampir semuanya dalam otot rangka. Ya. Kreatinin meningkat dalam darah yang fungsinya renal itu berkurang biasanya, ya. Biasanya di glomerulus. Apa glomerulus itu? Ya, ginjal ya. Ya, kreatinin meningkat dalam darah, berarti fungsi renalnya berkurang di situ, ya. Karena tinggi kan, nanti kadar kreatininnya, jadi fungsi renalnya berkurang. Ginjal berjumlah relatif kecil dalam darah dan jaringan tubuh, ya. Dia lebih besar jumlahnya pada urium, kalau kreatinin agak lebih kecil, ya. Kemudian kreatin secara normal di dalam darah akan disaring oleh ginjal dan terakumulasi menjadi urin. Karena dia terlalu banyak ini dibuang melalui urin. Ya. Apa fungsinya? Itu organ ginjal ya, untuk membuang. Ya kan? Ya. Peningkatan kadar kreatinin dalam plasma dan jaringan tubuh lain akan meningkatkan resiko kerusakan pada ginjal. Ya. Nah, kreatinin ini difiltrasi oleh glomerulus dan tidak diabsorpsi oleh tubulus, sehingga hasil lebih akurat dibandingkan pemeriksaan urin. Ya, jadi hasil kreatinin ini merupakan hasil yang lebih akurat dibandingkan urin kemarin yang kita bahas. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kreatinin ini disekresi oleh tubulus jika konsentrasi plasma terlalu tinggi. Pemeriksaannya ada serum, ada plasma. Ya. Bisa serum ya, kalau tinggi di dalam serum plasma dia akan dibuang. Ya, berarti kalau misalnya tinggi peningkatan kreatinin di dalam plasma dan serum itu akan berarti ada kerusakan. Oke ya. Oke, ini ya. Itu dia akan menjadi ATP, dari ATP menjadi ADP, ya, dan akan diuraikan kreatinin oleh reseptor fosfatase, ya. Ini metode pemeriksaan kreatinin, ya. Nanti kita akan praktikumkan nanti setelah kita bahas ini besok mungkin kan kita praktikum, kita menjadi kreatinin, ya. Oke. Ya, ini sudah bahasan asam urat. Kreatinin kita sudah dijelaskan ya. Jadi ada yang mau ditanya untuk materi kreatinin? Ya, Sebenarnya kreatinin itu izin bertanya. Tadi kan setelah tentang kreatinin. Kreatinin itu juga berhubungan untuk penyakit ginjal. Kenapa kreatinin itu selalu spesifik untuk pemeriksaan penyakit ginjal itu? Terus juga setiap pemeriksaan itu pasti ada kreatininnya, dan maksud kalian itu kenapa harus ada kreatinin untuk menjadi acuan dalam penyakit ginjal itu? Ya, jadi spesifiknya tadi katanya di situ bahwa spesifik pemeriksaan ginjal itu adalah kreatinin. Ya, ada yang bisa membantu untuk menjawab? Ada yang bisa membantu? Ya, belum ya, belum ini ya. Oke, nanti dijelaskan bahwa kata kita di bawah sudah di slide itu tadi ya, bahwa untuk ya ini ya, kreatinin difiltrasi ya, dan tidak diabsorpsi oleh tubulus. Jadi dia difiltrasi glomerulus ya, sehingga hasil lebih akurat dibandingkan pemeriksaan urium dalam menilai penurunan GFR ya, GFR-nya. Nah, di sini kita bisa jelaskan bahwa kreatinin itu kan ada dalam otot nih, ya, dalam otot rangka, terutamanya tadi sudah slide sebelumnya, bahwa di dalam otot rangka itu banyak sekali kreatin, ya. Kreatin ini kalau misalnya sudah tinggi dia akan menjadi kreatinin. Nah, kalau selama fungsi ginjalnya bagus, tentu kreatinin di dalam darah akan stabil nih, ya. Tapi kalau misalnya ginjalnya kreatinin sudah tinggi, berarti ada abnormal dari organ ginjal,
sehingga ada penumpukan di situ kreatininnya, ya, penumpukan di situ, sehingga kreatinin ini merupakan spesifik untuk pemeriksaan ginjal, bukan uric acid. Tetapi bagaimana kalau misalnya urium tinggi, kreatinin tinggi, itu sudah bisa dikatakan kreatinin saja sudah tinggi, berarti sudah ada kerusakan pada ginjal, ya. Apalagi urium dengan kreatinin tinggi. Nah, kalau misalnya untuk pemeriksaan urium itu kan spesifiknya bukan hanya pada otot, ya. Kemudian dia bukan spesifik pada pemeriksaan penyakit ginjal. Bisa otot itu penyakit lainnya, misalnya jantung, uriumnya tinggi, ya, itu bisa saja bukan bukan ginjal saja, ada jantung, ada hati, ya, itu bisa tinggi, biasanya paru-paru dan sebagainya. Oke. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Sudah jelas sampai di sini? Kreatinin, ya. Nanti setelah ini kita akan praktikum. Ya. Besok jadwal kita praktikum. Ya. Dipersilakan saja, nanti dibaca-baca untuk mampunya, untuk praktikumnya. Ya. Oke, untuk melihat kemampuan kalian dalam penerimaan materi kreatinin, tolong dibuatkan kertas. Ibu melihat kemampuan kalian. Untuk kesimpulan materi kita hari ini bahwa kreatinin merupakan pemeriksaan spesifik pada ginjal, ya. Jadi kalau kreatinin tinggi berarti abnormal pada ginjal kita, ya. Jadi harus setelah kita periksa, ya, darah rutin dan sebagainya, nanti dilihat di kreatininnya tinggi, itu akan ini lagi oleh dokter bahwa penelitiannya lebih spesifik lagi untuk mungkin ada ke organ-organ lain untuk pengaruh seperti itu, ya. Biasanya tapi untuk pemeriksaan patologi klinik berarti sudah positif, ginjalnya sudah abnormal, ya. Itu saja untuk hari ini materi kita, ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Demikian video pengajaran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah.